Ini adalah tripod. Hari ini aku seneng banget karena akhirnya paket yang aku tunggu-tunggu ada juga di tangan aku. Ini kemarin aku mau check out ini tuh maju mundur, tapi akhirnya aku check out aja dan sekarang udah ada di tangan aku. Hari ini tuh hari Selasa tanggal 31 Oktober. Udah akhir bulan aja ya, nggak kerasa. Besok itu udah November, tanggal 1 November. Jadi hari ini aku mau melakukan beberapa persiapan menyambut bulan besok, supaya besok itu aku bisa lebih semangat lagi, lebih produktif lagi daripada bulan ini. Karena bulan ini sejujurnya ada beberapa kejadian yang sempet bikin aku itu agak ngedown. Salah satunya ini, paket ini adalah paket tripod. Jadi kemarin itu tripod aku patah. Terus udah patah, handphone aku nyemplung ke ember, ke air. Akhirnya rusak dan harus diservis. Dan setelah diservis, ada aja beberapa yang nggak srek gitu loh. Jadi ya aku jadi kayak ngedown aja gitu loh. Mau berkarya, mau bikin video, mau bikin konten itu agak-agak Oke, itu cukup di bulan ini aja. Jadi sekarang aku mau bangkit lagi, aku mau semangat lagi. Besok aku udah harus bisa produktif lagi, bahkan harus bisa lebih baik daripada bulan ini. Seperti biasa, aku akan bikin perencanaan tugas-tugas apa aja yang harus aku kelarin dan apa aja target aku untuk bulan besok. Tapi sebelum itu aku mau kelarin dulu tugas negara, tugas rumah tangga, aku mau beres-beres rumah dulu. Baru setelah itu kita bikin perencanaan dan ya nge-boost diriku sendiri lah supaya aku besok itu menjadi aku yang baru. Tapi sebelum itu aku mau unboxing paket dulu dong pastinya. Ini tuh tripod. Akhirnya aku check out 2 tripod sekaligus. Tripod ini dari Mixio. Yang pertama itu aku check out Mixio A33. Ini tuh semacam tripod tongsis gitu. Dia itu kecil jadi bisa aku bawa kemana-mana. Dan yang kedua itu aku check out Mixio A61L. Itu tripod yang ya panjang gitu ya, tinggi, tripod yang agak besaran daripada nggak kayak tongsis. Itu akan aku pakai untuk filming di rumah. Well, untuk tongsis ini tuh beneran kecil, sama gunting aja hampir sama besarannya. Ringan tapi nggak ringkih ya. Yang aku suka di bagian kakinya itu ada penyangganya. Tingginya 80 cm dan holdernya itu bisa diputar 360 derajat, hadap atas, hadap bawah, oke semua. Untuk tripodnya ini udah dapet tasnya dan tripodnya itu ternyata kecil juga, 28 cm doang. Masih cukup dong di tas aku. Tingginya 170 cm, untuk holdernya sama kayak tongsis dan kakinya juga sama, ada penyangga, anti slip tapi lebih panjang. Overall semuanya oke. Ini yang besar dan ini yang kecil. Kecil banget gak sih? So far aku happy karena ini sesuai banget sama ekspektasi aku. Semoga dengan adanya tripod ini aku jadi lebih semangat lagi dan mengobati mental downnya aku kemarin-kemarin. Ini adalah tripodku yang patah. Tuh, patah. Sedih banget gak sih? Ininya juga patah. Jadi pertama itu ini duluan. Terus pas mau aku masukin, ininya yang patah. Jadi ya udah, wassalam deh. Padahal ini termasuk oke. Ini L16. Goodbye. Dan sekarang aku mau mulai aja tugas negara aku, beres-beresin rumah pakai tripod ini. Oke, aku akan mulai beres-beres rumah dari ruangan depan ini dulu. Aku akan beresin sisa sampah tadi aku bekas unboxing tripod. Untuk kali ini aku beres-beresnya dari mulai ruang depan nanti ke dapur. Tapi nyapunya dari dapur bawa ke depan, plus ngepel juga. Hari ini jadwal aku ngepel. Hari ini aku juga nggak nyuci baju, tapi aku bakal beresin laundryan
yang dari kemarin numpuk belum aku lipat-lipatin. Sambil beres-beres aku mau cerita sedikit deh ya. Aku pengen cerita tentang rumah ini. Jadi rumah ini tuh bukan rumah subsidi ya, tapi ada aja yang bilang kalau rumah ini tuh rumah subsidi dan dia itu nggak percaya kalau rumah ini bukan rumah subsidi. Terus aku mikir, emang kenapa sih? Kenapa kalau rumah ini, misalnya rumah ini memang rumah subsidi? Why? Ada apa dengan rumah subsidi? Kalau bagi aku, mau rumah itu kayak gimana, aku tetap bersyukur karena aku udah punya rumah sendiri. Di zaman sekarang ini kayaknya susah banget ya kalau mau beli rumah, mahal-mahal banget, ya ampun, kayak selangit rasanya, tapi nggak sesuai dengan pendapatan atau gaji kita. Walaupun kerja kita itu di kantoran ya, sebenarnya sih masih bisa kalau kita maksain. Dengan gaji kita segitu pengen beli rumah yang mewah. Zaman sekarang KPR itu gampang kan ya. Hanya saja aku sama suami dulu itu mikirnya kalau KPR itu harga rumah bisa 2 kali lipat, dan itu tuh berapa puluh tahun sampai 20 tahun. Aduh, kebayang banget 20 tahun aku masih harus ngutang gitu ke bank. Jadi ya aku sama suami akhirnya dapat rumah ini. Ini bukan rumah subsidi, tapi memang harganya itu masih terjangkau dengan pendapatan kami. Alhamdulillah kami di rumah ini bersama dengan rumah ini itu udah sekitar 6 tahunan. Banyak banget yang kami lalui untuk rumah ini. Walaupun ya memang sebagai seorang wanita aku menginginkan atau memimpikan rumah yang estetik, yang bagus. Pernah aku waktu itu sampai hampir depresi loh, gara-gara aku mikirin hal-hal seperti itu. Pengen banget punya rumah yang estetik, atau ya yang penting enak gitu kayak di hotel. Sampai-sampai kala itu aku merasa aku tuh nggak mencintai rumah ini, aku nggak betah ada di rumah ini. Akhirnya aku sadar bahwa rumah yang enak, yang nyaman itu bukan cuman rumah yang estetik aja. Ya rumah yang estetik juga enak ya ditinggalin ya, tapi dengan keadaan rumah kita, cukup rumah kita itu rapi, nyaman, itu juga udah enak banget kok buat ditempatin. Yang terpenting rumah ini tuh bisa menjadi rumah yang hidup, dimana semua anggota keluarga yang tinggal di rumah ini itu bisa bereksplorasi sesuka hati mereka. Sehingga walaupun rumah kita itu bukan rumah yang estetik, tapi kita bisa nyaman dan bahagia berada di dalam rumah ini. Dan ternyata standar kenyamanan sebuah rumah itu bukan hanya rumah yang estetik, tapi rumah yang bersih, rapi, nyaman, dan bisa digunakan untuk semua anggota keluarga bereksplorasi. Itu juga bisa dijadikan sebagai rumah impian. Dari situ aku mulai menerima kembali rumah ini dan aku mulai mencintai lagi rumah ini. Jadi untuk beres-beres atau tugas yang aku lakukan untuk rumah ini itu aku anggap bukan sebagai kewajiban ya, tapi sebagai rasa sayangku pada rumah. Alhamdulillah rasa jenuh, rasa stres, dan rasa depresi yang aku rasakan sudah hilang, dan aku sekarang benar-benar mencintai rumah ini dan menyayangi rumah ini sepenuh hati aku. Oke, sekarang adalah waktu untuk membuat rencana bulanan atau mengatur strategi untuk bulan November besok. Duh, gak kerasa banget ya, Oktober udah berakhir. Goodbye Oktober, tuh terisi penuh. Well, kalau ditanya kenapa sih aku selalu membuat rencana bulanan, gak ribet apa, gak malesin apa? Jadi aku tuh orangnya adalah tipe orang yang gampang cemas, gampang merasa anxious untuk sesuatu hal yang baru. Karena itu setiap aku mau melakukan sesuatu itu pasti aku bikin rencana dulu, aku bikin to-do list dulu. Pokoknya semuanya itu udah aku rencanakan apa saja langkah-langkahku. Walaupun pada perjalanannya itu nggak sesuai dengan apa yang sudah aku rencanakan, tapi rencana yang aku buat itu bisa aku jadikan pegangan supaya aku tuh nggak terlalu jauh keluar dari track aku menuju ke target aku. Terus kenapa sih ibu rumah tangga doang kok harus pakai target? Kalian pasti tahu kan, jadi ibu rumah tangga itu gampang banget ngerasain stres, jenuh, depresi. Itu bisa jadi karena rutinitas kita itu cuman gitu-gitu aja dan kita nggak punya tujuan hidup. Lama-lama kita bakal ngerasa kayak terjebak
sama rutinitas dan pada akhirnya kita ngerasa jenuh lalu stres dan depresi. Beda halnya kalau kita itu punya target, jadi kita itu punya tantangan. Nah, tantangan inilah yang akan membuat hidup kita itu berasa berarti aja. Jadi menurutku membuat target, membuat rencana atau strategi itu benar-benar penting bagi kewarasan mental aku sebagai ibu rumah tangga. Rencana-rencana yang aku buat juga seputar tugas ibu rumah tangga sih, tugas negara. Dan targetnya juga ya nggak jauh-jauh lah dari rumah tangga juga. Aku udah kelar nih bikin perencanaan dan juga strategi untuk bulan November besok. Insya Allah aku siap menghadapi bulan baru. By the way, bulan November itu bulan kelahiran aku, jadi aku pengen ada perubahan yang signifikan di bulan November besok. Untuk bulan Oktober itu ada beberapa pelajaran hidup yang aku highlight. Aku belajar dari permasalahan-permasalahan yang aku alami selama bulan Oktober. Aku pengen sharing nih sama kalian pelajaran hidup apa aja yang aku ambil selama bulan Oktober ini. Pelajaran hidup yang pertama adalah aku merasa di usiaku yang sekarang itu kalau berteman ya udah berteman biasa aja, gak usah berteman yang terlalu intim, yang kemana-mana itu bareng terus curhat-curhatan segala macem. Menurut aku itu udah gak penting lagi di usia aku yang sekarang, karena aku ngerasain sekarang banyak temen itu malah jadi banyak drama. Mendingan kita berteman yang biasa aja sama mereka semua, hai dan gak perlulah saling curhat-curhatan, saling berkeluh kesah, karena secocok-cocoknya aku sama mereka pasti akan ada aja satu momen dimana pemikiran aku dan pemikiran mereka itu berbeda. Di situ kita bisa berdebat dan pada akhirnya ya bikin drama lah. Pelajaran hidup yang kedua itu adalah jangan pernah kita mendiamkan seseorang hanya karena mood kita itu lagi jelek, atau kita lagi ada masalah, atau karena orang tersebut sudah menyinggung perasaan kita lalu kita diam. Lebih baik kita ngomong lah sama mereka kalau perbuatan mereka atau perkataan mereka itu sedikit banyak menyinggung kita. Karena silent treatment itu nggak baik ya, bisa aja suatu hubungan yang baik itu terpecah hanya karena silent treatment. Pelajaran hidup yang ketiga, ini adalah pelajaran hidup yang terakhir, yaitu jangan bergantung pada uang yang belum ada di tangan kita. Ini masalah keuangan ya. Jadi misalnya bulan depan itu kita mau dapat bonus, tapi kan belum pasti ya. Bulan ini kita ngambil suatu barang yang kita pikir bakal bisa kita bayar di bulan depan tersebut. Karena kita nggak akan pernah tahu perjalanan kita dari saat ini sampai ke bulan depan itu akan ada apa. Banyak banget kejutan-kejutan yang bisa terjadi. Kalau misalnya kita dapat musibah yang mengharuskan kita memakai uang bonus bulan depan itu, bagaimana ini barang harus dibayar. Jadi ya jangan pernah kita menggantungkan hidup kita pada uang yang belum kita pegang, yang belum ada di tangan kita. Aku akan mengakhiri videoku kali ini sampai di sini. Habis ini aku mau siap-siap untuk menyambut suami aku pulang dari kantor. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.